Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rizka Naila, SPMP selaku dosen mata kuliah APPT kelas B. Di sini kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaruh pemberian pupuk NPK dan POC terhadap kandungan kadar gula dan kemanisan pada tanaman jagung dan melon. Di sini kelompok 19 beranggotakan Adika Bakti Putra dengan NIM 196, Mikael Muhammad Surehadi dengan NIM 203, dan saya sendiri Alivia Najwa dengan NIM 206. Next. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, pemupukan ini merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian, termasuk tanaman jagung dan melon. Pupuk NPK menyediakan unsur hara makro yang mengandung pertumbuhan serta pupuk organik cair memperbaiki kesuburan tanah serta membantu penyerapan hara. Kombinasi dari kedua pupuk tersebut dapat mempengaruhi akumulasi gula yang menentukan tingkat kemanisan suatu tanaman ataupun buah, sehingga penting dikaji pengaruhnya terhadap kadar gula dan nilai Brix pada tanaman jagung dan melon. Next. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama mengetahui pengaruh pemberian pupuk NPK dan POC terhadap kandungan gula dan tanaman jagung serta melon. Yang kedua, mengetahui pengaruh pemberian pupuk NPK dan POC terhadap kemanisan Brix pada tanaman jagung dan melon. Next. Untuk selanjutnya itu ada pengaruh pupuk NPK terhadap kandungan kadar gula pada tanaman jagung. Seperti yang kita lihat pada tabel yang ada di PT ini, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tunggal perakuan dosis pupuk mensubuk NPK 16 berpengaruh nyata terhadap parameter kadar gula. Faktor tunggal perlakuan ketebalan musa jerami berpengaruh nyata terhadap parameter kadar gula perlakuan ketebalan musa jerami 9 cm. Untuk perlakuan pupuk NPK ini sangat berpengaruh disebabkan karena pada tanaman eh, untuk tanaman buah itu sangat membutuhkan kandungan hara yang cukup besar. Hal ini disebabkan eh, kebutuhan unsur hara setiap tanaman buah sangat tinggi. Hal tersebut sangat hal tersebut sangat apa namanya sangat berguna bagi buat tanaman buah tersebut. Untuk pupuk NPK, pupuk NPK ini Mmm, sangat banyak untuk kandungan haranya. Selanjutnya yaitu, perlakuan ketebalan mulsa jerami 9 cm menghasilkan nilai rata-rata kadar gula tertinggi dengan nilai rata-rata kadar gula sebesar 11,97 Brix, sedangkan perlakuan tanpa mulsa jerami menghasilkan nilai rata-rata terendah dengan nilai rata-rata kadar gula sebesar 11,11% Brix. Untuk pemberian jerami selain, untuk menghindarkan pada gulma, pemberian jerami juga sedikit memberikan kandungan hara pada tanaman. Hal ini disebabkan jerami yang merupakan limbah organik yang semakin lama akan membusuk memberikan hara pada tanaman. Next. Yang selanjutnya itu ada pengaruh pupuk POC terhadap kandungan kadar gula pada tanaman jagung. Seperti yang kita lihat pada tabel pada PPT ini, untuk indikator utama kualitas jagung manis ditentukan dari kandungan gula atau tingkat kemanisannya. Semakin tinggi tingkat kemanisan jagung, maka semakin baik kualitasnya. Tingkat kemanisan biji yang diamati memiliki kisaran nilai 10 sampai 17 obrix dengan rata-rata 13,03 obrix. Tingkat kemanisan tersebut setara dengan tingkat kemanisan biji varietas Buanza yang bernilai 13,15 obrix. Pada tabel PowerPoint ini, pada konsentrasi 0 ml PUC itu tingkat kemanisannya hanya sekitar 12,55. Semakin tinggi tingkat konsentrasinya, maka akan semakin tinggi juga tingkat kemanisannya. Kan tapi pada dosis 15 mililiter per liter itu tingkat kemanisannya menurun. Hal ini disebabkan pada dosis yang terlalu tinggi. Untuk dosis terbaik pada dosis pupuk POC terbaik pada tanaman jagung itu kisar pada 10 mililiter per liter dengan tingkat kemanisan 14,33 Brix. Next.
Oke, untuk yang selanjutnya itu ada pengaruh pupuk NPK terhadap kandungan gula pada tanaman melon. Bahan yang digunakan adalah melon galur MB31, hasil pemilihan tim peneliti melon Balibu tropika yang memiliki buah berbentuk bulat dengan warna kuning, buah kuning gading, dan TPT berkisar antara 14 sampai 17 derajat Brix. Penelitian dilaksanakan di rumah kaca Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika pada bulan April sampai Juni 2018. Sebanyak 90 tanaman melon ditanam di dalam rumah kaca. Setiap 30 tanaman diberi perlakuan pemupukan NPK 16 16 16 100 gram sama 16 16 16 150 gram. Di mana bisa kita lihat di dalam tabel ini bahwa pupuk NPK dengan dosis 100 gram itu memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan 150 gram. Bisa disimpulkan bahwa 100 gram ini lebih baik dibandingkan 150 gram ini. Mungkin untuk penelitian selanjutnya itu harus dilakukan, bisa dilakukan penelitian kadar gula dengan dosisnya itu di antara 100-150 gram. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan kita mengetahui maksimum dosis maksimum untuk tanaman melon ini di dosis berapa. Karena 150 gram sampai 150 gram ini dari 100 gram sampai 150 gram ini terlampau jauh ya dosisnya. Jadi mungkin bisa dilakukan penelitian dari mungkin dosis 110, 120, 130 seperti itu. Kita juga jadi tahu nanti dosis maksimumnya itu dan di berapa dan dosis titik baliknya itu di berapa seperti itu. Terus yang kedua itu ada pengaruh pupuk POC terhadap kandungan gula pada tanaman melon. Desain penelitian ini adalah rancangan acak kelompok atau RAK faktorial 5 kali 4 dengan dua faktor. Faktor pertama itu ada pupuk organik cair dan faktor kedua itu adalah pupuk NPK. Faktor perlakuan adalah sebagai berikut. Untuk pada kali ini yang akan dibahas itu hanya pupuk organik cairnya saja. Jadi untuk POC sendiri itu ada MO, M0 atau kontrol atau tanpa POC. M1 itu 100 mg POC, M2 200 mg, M3 300 mg, dan M4-nya itu 400 mg. Di mana bisa kita lihat di dalam tabel sini bahwa konsentrasi 300 mg ini memiliki menghasilkan jumlah nilai Brix tertinggi yaitu di angka 11,71. Di mana kita bisa lihat bahwa setelah itu setelah dosis 300 gram di sini ada dosis 400 gram ini menghasilkan Brix-nya malah menurun ya yaitu di 11,21. Jadi bisa dilihat bahwa titik baliknya itu ada di 300 gram ya, di mana setelah dosis 300 gram ini mengalami penurunan hasil yaitu di dosis 400 gram dan seterusnya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa perlakuan terbaik itu ada di perlakuan M3 yaitu ada di dosis 300 mg untuk tanaman melon seperti itu. Jadi untuk kesimpulan dari hasil review jurnal kali ini, untuk pengaruh pupuk NPK sendiri, NPK dari jagung ini mendapatkan kajian dosis pupuk majemuk sebesar 16-16 dan ketebalan musa jerami terhadap pertumbuhan dan tanaman. Jadi pengaruhnya ini dapat meningkatkan pengaruh yang sangat nyata terhadap pertumbuhan peningkatan kadar gula pada jagung manis, serta untuk POC dari tanaman jagung sendiri dapat berpengaruh nyata dengan peningkatan kadar gula dan tingkatan Brix pada tanaman jagung, memperbaiki kesuburan tanah dengan kadar Brix sebesar 10 sampai 17 per Brix dengan rata-rata 13,3 Brix setara dengan varietas unggul seperti Bononza. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan POC secara tepat dapat meningkatkan kualitas dan rasa nilai dari jagung yang sangat manis. Terus untuk kesimpulan dari POC dari melon sendiri, itu dapat berpengaruh sangat nyata dengan kadar kemanisan Brix-nya 11,71, meningkatkan kadar gula ini dipengaruhi oleh kandungan kalium dalam POC yang berperan memicu sintesis protein, gula, lemak, dan pati. Terus untuk NPK dari melon sendiri itu dapat memberikan kesimpulan bahwa
berpengaruh sangat nyata dikarenakan satuan dari Brix-nya itu 14,78 per Brix dan 14,92 Brix secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan pemupukan dosis MPK sangat bagus dan tidak terlalu berlebihan dan sangat meningkatkan kualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami.